malam Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini saya bersama-sama dengan salah satu hamba Tuhan di Kabupaten Kaimana, Bapak Pendeta John Sulesya, Gembala Sidang Gereja GKPMI di Kabupaten Kaimana. Malam ini saudara kita akan berbincang seputar misiologi di Kabupaten Kaimana. Yang kita sendiri tahu, dulu gereja di Kaimana ini untuk karismatik itu baru satu gereja, yang ada gereja Protestan, GPI, GKI, dan Katolik. Jadi 4 sinode sudah. Sekarang sudah begitu banyak sinode, dan malam ini saya akan berbincang dengan hamba Tuhan tentang bagaimana sehingga gereja-gereja ini boleh bertumbuh dan semakin bertambah banyak. Apa strategi misi sehingga gereja ini boleh bertumbuh, jiwa-jiwa semakin bertambah. Puji Tuhan, kita akan berbincang bersama-sama malam ini. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati, mohon maaf menyita waktu. Saya ingin mengetahui bagaimana dari sisi misiologi di Kabupaten Kaimana yang dulunya gerejanya sedikit sehingga bisa hari-hari ini kita tahu bahwa gereja semakin bertumbuh besar. Mungkin Bapak punya pandangan tersendiri secara rohani untuk pertumbuhan gereja Kaimana. Mungkin Bapak bisa paparkan sedikit buat kita semua malam ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang pertumbuhan misiologi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Kaimana, saya sendiri secara pribadi dalam hal ini terkait dengan pertumbuhan misiologi atau misi Kristus bagi gereja yang ada di Kabupaten Kaimana, dengan latar belakang tadi dikatakan bahwa kalau yang lalu hanya terdapat 4 denominasi gereja, 4 sinode dalam hal ini, namun dengan melihat sampai dengan hari ini bahwa kurang lebih sekarang sudah ada 18 sinode gereja-gereja yang ada di Kabupaten Kaimana, dan juga dengan jumlah jemaat yang ada di kota Kaimana sendiri dengan kurang lebih 58 jemaat. Nah, tentu ini merupakan satu angka yang sangat signifikan atau sangat baik dalam hal pertumbuhan gereja-gereja dan sisi misi, sebab ini salah satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa pertumbuhan gereja bisa terjadi sampai dengan hari ini. Melihat angka secara kuantitas, bagaimana pertumbuhan jemaat, tapi juga sinode yang masuk ke Kabupaten Kaimana, ini menggambarkan kepada kita bahwa pertumbuhan gereja yang ada di Kabupaten Kaimana ini semakin hari semakin lebih baik. Sehingga di sini kita juga tentunya akan melihat dampak daripada kuantitas pertumbuhan gereja, tapi juga tentunya tidak terlepas dari kualitas dari pertumbuhan misi gereja itu sendiri. Nah, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kualitas gereja dalam hal sinode, tapi juga dalam hal jemaat, tentu ini memberikan dampak besar kepada kualitas pertumbuhan umat Kristen secara rohani mereka. Tentunya dalam hal ini kita bisa berbicara dari sisi pelangan. Tentunya misi tidak terlepas juga dari pelangan. Sebab itu dengan bertambahnya pelangan kita katakan jemaat demi jemaat yang terus bertumbuh di Kabupaten Kaimana, ini memberikan kualitas kerohanian yang semakin hari semakin lebih baik, sebab dengan hadirnya jemaat bertumbuh, jemaat bertambah-tambah, pengembalaan juga bertambah-tambah, maka disinilah kita lihat bahwa pengembalaan itu akan semakin hari semakin lebih efektif untuk umat itu di belakang.
Kalau tadinya mungkin mereka satu gereja mereka katakanlah bisa 500 sampai 600 dalam satu jemaat, tapi dengan bertumbuh jemaat-jemaat yang lain mungkin di beberapa titik dan mungkin satu kota ini, tapi di satu kota ini ada 5-6 titik, maka di sini kita lihat bahwa penyebaran ini akan semakin efektif, karena di sinilah misi daripada gereja itu akan semakin kuat. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan misi daripada pertumbuhan gereja itu sendiri. Mungkin ada hal lain yang dapat ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama. Baik Pak Pendeta, terima kasih luar biasa. Dulu 4 sinode, sekarang sudah 19 sinode ya, luar biasa. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan menyangkut kegiatan beberapa hari yang lalu, pelayanan misi di salah satu kampung terdekat dari kota. Yang saya ingin tanyakan Pak Pendeta, apa yang membuat sehingga misi harus tiba di kampung tersebut? Apakah misi ini dikerjakan sendiri-sendiri atau denominasi gereja? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya menyampaikan terkait dengan perjalanan misi yang kami lakukan beberapa waktu lalu di salah satu kampung. Kan bahwa pelayanan misi ini kami dari berbagai denominasi gereja kami kumpul dan berembuk, dan kami akhirnya mengambil suatu kesepakatan dalam segi pelayanan misi, karena kami melihat bahwa pelayanan misi ini bukan cuma ada saja di kota, tapi yang kami lihat bahwa karena Papua dalam hal ini juga kabupaten Bimana, di mana kita melihat secara statistik ataupun secara jumlah penduduk, tentunya Papua dalam hal ini bukan kabupaten Bimana itu merupakan angka yang cukup tinggi bagi umat Kristen, sehingga kami melihat dari sisi misi bahwa kabupaten Bimana ini perlu adanya sentuhan misi di kampung-kampung seperti yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Karena ini kami dari berbagai denominasi gereja, dan dalam hal ini berarti kami dari berbagai sinode kumpul bersama dengan melakukan pelayanan misi ini, sebab hal yang sangat melekat dan hal kali melakukan misi di kampung-kampung adalah oleh karena melihat daripada situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Kaimana, bahwa perlunya misi ini terus bergerak, bahwa misi ini kita tidak bisa hanya tinggal di tempat, tapi kita harus bergerak juga di tempat yang lain. Sehingga salah satu dari sasaran kami adalah kami juga harus tiba di beberapa kampung dalam pelayanan misi. Kami sudah menemukan di suatu kampung yang lumayan jarak jangkaunya yang kami tempuh, dan sasaran kami adalah dari pelayanan misi ini biar pertama supaya pelayanan misi gereja ini semakin hari semakin meluas. Semakin meluas karena ada banyak orang yang sangat membutuhkan sentuhan tangan Tuhan melalui pelayanan misi, baik itu dalam bentuk yang kami kemas yaitu ibadah kebaktian kemuliaan rohani, tapi juga ada beberapa hal yang kami jadikan bahan bakar dalam pelayanan misi ini, seperti adanya persembahan kasih dalam hal sembako, tapi juga ada bantuan lain yang berikan kepada rekan-rekan pelayan gereja yang ada di kampung, tapi juga sasaran adalah masyarakat dalam
kasih Pak Pendeta. Memang masyarakat di kampung ini memang mereka perlu sentuhan ya. Dan waktu kegiatan di sana berarti bukan hanya melaksanakan ibadah saja. Ada bahan kontak, ya, ada pelayanan misi yang disebut berbagi kasih, ya, berupa sembako begitu ya. Ya. Yang tadi Pak Pendeta sebutkan, ini bahan kontak ini dibagi untuk hamba Tuhan, dibagi untuk hamba Tuhan, tapi juga hamba Tuhan yang kecil yang dikategorikan anak sekolah minggu. Ya. Kira-kira berapa kampung yang mendapatkan sentuhan bahan kontak ini? Baik. Terima kasih ya dengan bahan kontak yang disampaikan dalam istilah pun. Tadi kami ada di satu kampung lebih dahulu, namun setelah itu ada beberapa kampung juga yang dapat kami tujui selain salah satu kampung yang sudah kami menjadi base pelayanan kami, tapi di beberapa kampung sekitar dari kampung yang kami datangi kurang lebih ada 3 kampung yang juga mendapat sentuhan kasih, walaupun mungkin belum dalam pelayanan kebaktian rohani, tapi melalui pelayanan ibadah singkat, tapi juga dengan pemberian kasih dalam hal ini sembako atau juga bagi hamba Tuhan, tapi juga bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil dalam pelayanan kasih juga menjadi perhatian daripada pelayanan misi, sehingga itulah yang akhirnya kami bisa berjalan ke beberapa kampung selain kampung yang sudah kami datangi bersama. Nah, mungkin yang kami bisa sampaikan. Ya, baik, puji Tuhan, Pak Pendeta luar biasa. Bapak Ibu, ternyata pelayanan misi yang dilaksanakan oleh persekutuan gereja-gereja di Kabupaten mana berdampak luar biasa. Dari apa yang saya dapatkan dari Bapak Pendeta, ternyata di kampung atau orang di kampung membutuhkan sentuhan rohani yang lebih. Jadi memang luar biasa kalau yang disampaikan tadi mereka menerima dengan sukacita dan inputnya luar biasa sekali ya saudara. Dan harapan kami kegiatan ini akan terus berlangsung, bukan hanya di kampung yang tempat kemarin dilaksanakan, tapi juga ada di sekitar beberapa kampung terluar. Dan harapan kami pihak-pihak terkait dari setiap gereja-gereja pun bisa diajak bekerja sama, bergandengan tangan, melaksanakan pelayanan misi sehingga nama Yesus bisa diterima di kalangan kota dan juga di kalangan pedesaan, khususnya di pedalaman-pedalaman di sekitar kampung-kampung. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa dipaparkan oleh Bapak Pendeta buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Haleluya. Haleluya. Shalom.